Di Baku, Azerbaijan, Kayal yang sudah siap untuk pergi bersama Arjun akhirnya memasuki mobil dan setelah mengambil handphone miliknya. 12 tahun yang lalu, Kayal nampak cantik dengan balutan sari yang ia pilih untuk acara spesial sepanjang hidupnya. Kali ini ia akan menikah dengan Arjun, pria yang selama ini ia cintai dan mereka saling mencintai. Tak lama Arjun yang nampak tampan pun datang disambut senyum para undangan dan senyum reka dari Kayal yang sudah menunggunya. Acara pernikahan pun segera dilangsungkan di hadapan para undangan yang datang. Mereka semua bergembira dan memberikan doa yang terbaik untuk pernikahan keduanya. Arjun menghentikan mobilnya ketika tahu Kayal merasa haus dan mereka tidak memiliki stok air minum di mobil. Namun Arjun yang sudah selesai memesan semua makanan hanya bisa terpaku melihat Kayal sibuk dengan ponselnya, berbicara dengan seseorang yang tidak ia mengerti di luar restoran itu. Arjun teringat kalau itu Kayal pernah mengajukan perceraian untuk pernikahan mereka berdua, namun Arjun tidak setuju karena ia menganggap semua adalah jalan yang terburu-buru yang telah diambil oleh Kayal. Namun Kayal tetap pada pendiriannya, bahkan ia mengatakan semua terlambat untuk memperbaiki semuanya. Walau dalam hati Kayal ia pun masih mencintainya, Kayal mengakui bahwa ia telah berselingkuh dengan pria yang lebih pintar darinya dan lebih perhatian dibandingkan Arjun. 9 tahun yang lalu, itu adalah kali pertama Arjun dan Kayal jatuh cinta. Mereka mengumumkan kepada teman-temannya saat mereka tengah bersama-sama berlibur. What a flirt! What do you think? Numbers exchange பண்ணிட்டோம். நேத்து விஷ் பண்ணல. என் பர்த்டே எப்போன்னு நீ செக் பண்ண கூடாது. ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டயும் கேட்க கூடாது. யோசிப்பா. சரி. நான் மெசேஜ் அனுப்ப வேணாம்னு டெக்ஸ்ட் பண்ணினேன். 12 tahun yang lalu, Arjun memutuskan untuk melamar Kayal menjadi istrinya dan memberikan cincin sebagai tanda keseriusannya. Walaupun baru 3 bulan menjalin hubungan, Arjun yakin Kayal adalah orang yang terbaik untuk menjadi istrinya dan beberapa hari kemudian Kayal baru menerima cincin tersebut dan setuju menikah dengan Arjun. 9 tahun yang lalu. Pernikahan mereka yang sudah berjalan 3 tahun namun Kayal mengingat hal-hal memalukan saat pertama kali Arjun melamarnya. Ia meragukan bahkan menolaknya. Arjun hanya tersenyum. Ia yakin kalau semua ini adalah hal yang terbaik untuk mereka. Perjalanan Arjun dan Kayal kembali dilanjutkan, namun Kayal tetap sibuk dengan handphonenya bahkan tidak peduli dengan Arjun. Mereka yakin kalau sekarang mereka adalah orang yang berbeda. Kayal ingat benar saat ia tengah mengandung anak dari pernikahan mereka. That's better. Namun tiba-tiba Kayal mengalami kecelakaan di kamar mandi hingga dengan cepat Arjun membawanya ke rumah sakit dan dokter mengatakan kalau Kayal tengah keguguran. Hal itu benar-benar membuat Arjun sangat terpukul, begitu juga dengan Kayal yang selalu menangis bahkan ketika Arjun tahu kemungkinan untuk hamil sudah tidak mungkin lagi. Arjun mencoba kuat menghadapi kenyataan dan menghibur Kayal. Namun sejak kejadian itu keduanya memiliki jarak, bahkan tidak jarang Arjun pulang terlambat dan menghabiskan waktu di kantor, bahkan mereka tidak pernah lagi tidur bersama. Sekalipun tidur bersama, Arjun selalu membawa pekerjaannya di rumah. Hingga suatu hari Kayal berkenalan dengan pria yang bisa membuatnya tersenyum lagi, bahkan ia memutuskan untuk kembali ke rumah orang tuanya sampai proses perceraian mereka berhasil. Mendengar hal itu, Arjun mengatakan akan tetap mengantarnya karena ia masih merasa tanggung jawab atas hidup Kayal karena perceraian itu belum terjadi. Perjalanan 9 jam melalui darat membuat mereka harusnya lebih dekat lagi. Namun tidak, jarak yang sudah tercipta tidak lagi bisa membuat mereka menjadi pasangan bahagia seperti dulu. Bahkan di setiap perjalanan mereka tidak pernah bersenda gurau maupun berbincang hangat. Hingga akhirnya Arjun memberanikan diri mengatakan kalau ia menerima perselingkuhan Kayal. Karena ia menghargai kejujuran yang dimiliki Kayal hingga ia mau mengantarnya kembali ke rumah orang tuanya. Tiba-tiba sebuah mobil hampir menyerempet mobil mereka. Beruntung Arjun dengan mahir menyetir kemudi dan mampu mengendalikan dengan baik dan tidak terjadi apapun dengan keduanya. Arjun menghentikan mobilnya dan mobil di belakang mereka pun berhenti. Kemudian seorang pria tersenyum pada Kayal dan Arjun sebelum melanjutkan perjalanannya. Arjun dan Kayal hanya terdiam memandang mobil tersebut menjauh. Arjun memutuskan mengisi bahan bakar sebelum melanjutkan perjalanan. Kayal mengatakan akan pergi ke toko membeli beberapa makanan. Namun di dalam toko tersebut ia berkenalan dengan seorang wanita Tamil.
Wanita yang bernama Depika itu memperkenalkannya dengan Raksit suaminya. Depika dan Kayal berbincang hangat sambil menunggu Arjun mengisi bahan bakarnya. Dan dalam perbincangan itu Depika mengatakan salah satu cara untuk menyelamatkan pernikahannya adalah dengan cara melakukan perjalanan bersama. Arjun yang tengah mengganti oli mesin mobilnya tiba-tiba melihat pria yang ada di mobil tadi. Mereka tidak cuma satu orang tapi beberapa orang. Mereka mengamati mobil Arjun. Melihat tindakan tidak menyenangkan Arjun mencoba menegurnya dan namun pria itu tidak mengindahkannya. Bahkan ia terus mendekati Arjun dan menuntut Arjun atas kecelakaan yang tadi terjadi. Arjun tidak mau mengambil pusing dan selalu mengatakan ia meminta maaf untuk semua yang terjadi. Tapi lagi-lagi pria itu tidak menerimanya bahkan mengolok-olok Arjun. Tak lama Kayal datang dan melihat Arjun tengah dalam keadaan tidak mengenakan. Arjun meminta Kayal untuk masuk ke mobil dan melanjutkan perjalanan dan meminta Kayal tidak lagi membahas pria itu. Tiba-tiba mobil Arjun mengalami kerusakan hingga membuatnya berhenti. Arjun mencoba untuk memeriksanya dan Kayal mulai ketakutan. Karena hari sudah mendekati malam, mereka hanya berdua di tempat itu. Bahkan sinyal di HP mereka pun tidak ada, sampai tiba-tiba sebuah mobil melintas dan melempari botol beling ke arah Kayal dan juga Arjun. Tak lama mobil itu kembali dan Kayal kali ini benar-benar ketakutan. Arjun memperhatikan mobil tadi yang tiba-tiba berhenti juga. Di saat menegangkan itu tiba-tiba sebuah kontainer muncul dan Kayal mencoba meminta bantuan kepada mereka. Depika dan Raksit yang ada di dalam mobil tersebut terkejut ketika tahu Kayal mengalami kesulitan. Arjun berkenalan dengan mereka dan menjelaskan apa yang terjadi dengan mobilnya. Namun mobil yang dikemudikan para pemuda itu tetap mengawasi mereka dari arah berlawanan. Memperhatikan Arjun yang mencoba meminggirkan mobilnya, Raksit mengatakan pria-pria itu memang sering membuat keributan di tempat ini. Tak lama mobil tersebut akhirnya pergi. Extremely sorry. You have only fully... அதனால அந்த மாதிரி பசங்க ஃப்ரீயா சுத்துறாங்க. Raksit mengatakan tidak bisa menemani Arjun lebih lama karena barang di dalam mobilnya harus tiba tepat waktu. Depika menawarkan tumpangan pada Kayal untuk ikut bersama mobilnya. Arjun tidak keberatan karena ia tahu Kayal seperti tidak enak badan dan ia sendiri akan menunggu bantuan dari mobil patroli yang mungkin akan melintas. Kayal melanjutkan perjalanan bersama pasangan itu. Kayal banyak menceritakan tentang Arjun dan pekerjaannya, sementara Arjun masih terus mencari permasalahan mobilnya hingga ia berhasil menemukannya dan langsung menyusul Kayal ke Jabar restoran, yang tadi dikatakan oleh Raksit. Setibanya di restoran itu, Arjun sedikit kesulitan bahasa. Namun salah satu pengunjung memahami bahasa Arjun dan mengatakan pada karyawan restoran itu. Mereka mengatakan tidak melihat Kayal maupun pasangan Depika. Mereka mencoba membantu menanyakan kepada semua pengunjung tempat itu, namun tak ada satupun yang mengetahuinya. Come. Yok maş. Arvadı yarım saat evvel. Boyu 1.67, özü Your wife, she come. Arjun benar-benar berpikir keras untuk bisa menemukan Kayal sampai memeriksa kamera pengawas restoran itu. Namun mereka mengatakan kalau kamera pengawas tersebut rusak selama 2 bulan lalu. Comes here. You please ask. Setelah menitipkan pesan, Arjun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Sampai akhirnya ia melihat kontainer yang dikemudikan oleh Raksit. Ia mencoba menyusulnya dengan kecepatan penuh tapi kontainer tersebut tidak sama sekali berhenti. Setelah berulang-ulang Arjun memberikannya kode untuk berhenti, bahkan Raksit yang melihat Arjun sama sekali tidak menghentikan mobilnya. Hingga akhirnya Arjun terpaksa membuat mobil Raksit berhenti. Arjun mencoba menanyakan Kayal tapi ia mengaku tidak mengenali Kayal maupun Depika yang telah mengaku sebagai istrinya. Arjun mencoba memeriksa mobil Raksit tapi tidak menemukan apapun. Bahkan Raksit mengatakan Arjun salah orang. Bahkan Arjun menyadari kalau radio Raksit tidak rusak seperti yang ia katakan sebelumnya. Arjun yakin Raksit adalah masalahnya. Tak lama seorang polisi datang dengan mobil patrolinya. Arjun mencoba menceritakan semua yang ia alami pada petugas itu. Gumay. Teklif etti. Jawab. Ya. Terus. Countdown. Karena
Karena perbedaan bahasa membuat Arjun kesulitan dan Raksit pun malah memojokkannya. Hingga akhirnya petugas meminta Raksit membuka kontainernya dan ia sendiri yang akan memeriksanya. Namun keduanya tidak menemukan siapapun di mobil tersebut, bahkan kontainernya pun kosong, tidak memiliki muatan. Open the back door. Truck is empty. Hamese. Di hadapan petugas, Raksit mengaku bernama Deraj. Petugas yang tidak menemukan Kayal mengatakan masalah ini telah selesai dan meminta mereka untuk pergi dari tempat ini. Şüpheli hal yoktur. Münakişe... For a minute. Truck பார்த்துட்டு என் truck நினைச்சுக்கோ. Rise. This man. You can go, Rise. Mr. Arjun. Arjun benar-benar marah dan mencoba mencari cara menemukan istrinya. Petugas itu meminta Arjun untuk pergi ke kota Seki dan membuat laporan penyelidikan. Arjun mendatangi kantor polisi, namun lagi-lagi karena keterbatasannya menguasai bahasa Azerbaijan, membuatnya sulit menjelaskan satu persatu detail permasalahannya. I need all details. Arjun kembali mendatangi Jabar Cafe, namun lagi-lagi ia belum menemukan titik terang di mana istrinya. Sampai akhirnya ia memeriksa semua pesanan dari pelanggan yang datang ke Jabar Cafe itu. Namun tiba-tiba Jabar datang dan menodongkan senjatanya ke arahnya dan mengusirnya. Onları koy yerine. Behram koymadı. Me not here to fight. Arjun tidak mau mencari ribut hingga ia memilih meninggalkan tempat tersebut. Hingga tiba-tiba seorang pemuda mencoba berbicara padanya diam-diam dan mengatakan melihat Kayal, tapi ia sangat ketakutan ketika melihat Jabar. Ia mengatakan kalau Kayal datang menggunakan kontainer dan pindah ke kontainer lain. Supir kontainer tersebut pun bersama beberapa pria jahat. Ia juga mengatakan kalau mereka pergi ke rute 7. Arjun terkejut ketika pria itu mengatakan semua ini dikendalikan oleh petugas polisi dan ia melarang Arjun untuk kembali menemui petugas itu lagi. Arjun benar-benar terkejut mendengar semua itu. Ia memutuskan untuk pergi ke rute 7 seperti yang diketahuinya. Ia menghentikan mobilnya dan keluar untuk memeriksa keadaan sekitar. Sampai akhirnya Arjun menemukan mobil yang pernah mengawasinya. Tiba-tiba ia diserang oleh Michael dan teman-temannya. Arjun lebih terkejut ketika melihat pemuda itu pun ada bersama mereka. Arjun tidak bisa melawan mereka karena tangannya terikat dan sama-sama ia melihat Raksit datang membawa mantel yang dipakai terakhir kali oleh Kayal. Are you happy? Ia memukuli Arjun tanpa henti. Tak lama ia melihat Depika yang meminta Raksit untuk menghabisi Arjun. Depika berkata bohong dan mengatakan kalau semua ini adalah keinginan dari Kayal sendiri. Raksit bersiap dengan senjatanya, namun satu peluru berhasil dilewati oleh Arjun dengan baik. 10 tahun yang lalu, Depika adalah seorang yang memiliki gangguan kepribadian antisosial, bahkan ia mampu mempengaruhi orang lain untuk bunuh diri. Hingga orang tuanya memutuskannya dirawat setelah pengadilan memutuskan hukuman seumur hidup. Depika mulai dihukum dan diletakkan di dalam sel gelap seorang diri. Hingga saat para petugas mencoba melecehkannya, Raksit datang dan menyelamatkannya. Hingga mereka akhirnya melarikan diri. Keduanya datang ke rumah orang tua Depika dan menghabisi keduanya dengan sangat keji. Raksit meminta bayaran kepada Arjun untuk bisa membebaskan Kayal. Ia juga meminta semua uang yang ada di rekeningnya untuk menjadi miliknya. ரெண்டு பேரையும் போட்டு தள்ளுறது. உன் பொண்டாட்டியை போட்டு தள்ளிடுறேன். இருந்தாலும் எனக்கு ஓகே சம்பளம் டாக்ஸ் ₹100. நீ போயிட்டே இருக்கலாம். இல்ல என் பொண்டாட்டி இருக்கு. சொல்லுங்க. யார கூட்டிட்டு வந்தா? இதுதான் கிசி. ஒரே வேலை செய்யறவங்க தான் இந்த 200. அங்க ஒரு கொடி தெரியுது பாரு, பேங்க்குக்கு போற மேனேஜர். That's all. Arjun mengingatkan dan mengikuti mereka tentang lokasi bank yang terdekat di kota ini. Arjun mendatangi bank yang ada, namun Mikhail mulai ragu karena ia tahu Arjun dan Kayal akan berpisah dan Kayal pernah berselingkuh. Arjun pun merasakan ragu hingga menghentikan langkahnya di depan pintu bank, mengingat semua perkataan yang diucapkan kepada Kayal yang ingin sekali berpisah dengannya.
Sementara itu, Depika menemui Kayal yang ada di sebuah ruangan dengan tangan terikat dan mulut disumpal. Ia mengatakan ia tahu segalanya dari Anu, teman dekat Kayal. Depika juga menceritakan sebenarnya ia ingin menculik Anu, tapi ia tahu Kayal lebih kaya dibandingkan Anu dan suaminya. Maka ia memutuskan untuk menculik Kayal. Depika berbohong pada Kayal hingga mengatakan kalau ia diperintahkan oleh Anu untuk menghabisi Kayal karena ia mencintai Arjun. லட்சியம் பண்ணவோ இல்லைன்னு சொன்னா இல்ல மனுஷன் அர்ஜுன் Depika benar-benar memanfaatkan penyakitnya untuk bisa meyakinkan Kayal. Ia juga mengungkapkan kalau Arjun tidak mungkin menebuskan karena Kayal telah melakukan kesalahan besar untuk Arjun. Setelah memikirkan berulang kali, Arjun memutuskan untuk memasuki bank dan mengambil semua uangnya dan Kayal tidak sama sekali percaya dengan apa yang dikatakan oleh Depika. Karena ia tahu Arjun tidak mungkin mencelakainya, bahkan menyuruh orang untuk menghabisinya. அவகிட்ட பேசு நாங்க தீத்துறோம் என்ன நினைச்சுக்க பிரகாஷ் புருஷன் மாதிரி உயிரோடவே இருக்க கூடாது கொல்றத பத்தி நினைச்சுக்கோ அவ்வளோ நல்லவன் தான் நீ இன்னொரு அவ்வளோ நல்லவன்னு உனக்கும் எனக்கும். Depika sangat marah karena tidak berhasil menghasut Arjun maupun Kayal hingga ia menyumpal kembali mulut Kayal dan meninggalkannya. Petugas bank yang telah menerima identitas Arjun mengatakan uang yang ingin ditarik oleh Arjun tidak tersedia di bank, sehingga mereka memintanya untuk menunggu. Arjun memperhatikan anak buah Raksit yang mengawasinya hingga petugas bank mengatakan uang tersebut telah siap. Mr. Arjun, 50,000 manats. Arjun pergi membawa uang tersebut dan menerima petunjuk berikutnya untuk bisa menemukan Kayal. Mikael meminta tas tersebut namun Rajun menolak sebelum ia bertemu dengan Kayal. Hingga anak buah Mikael memukuli Arjun dan kembali menangkapnya. Mereka memeriksa uang-uang yang ada di dalam tas tersebut dan mereka tersenyum karena Arjun benar-benar mengambil uang sebanyak itu untuk membebaskan wanita yang pernah menyelingkuhinya. Diam-diam Arjun bersiap membebaskan diri. Arjun menikam Mikael dan melakukan perlawanan hingga mobil yang mereka tumpangi tidak mengalami keseimbangan. Arjun pun berhasil mengalahkan mereka dan menekan Mikael untuk bisa mengatakan keberadaan Kayal. Mikael diikat di bagian mobil hingga mau tidak mau ia harus mengatakan keberadaan Kayal atau jika tidak ia akan mati. Namun belum sempat Mikael mengatakan keberadaannya, petugas polisi itu melihat apa yang dilakukan oleh Arjun kepada Mikael. Mau tidak mau Arjun menghentikan mobilnya dan mencoba menjelaskan kepada Sheriff dan menyerahkan senjatanya. Mikael yang ada di dalam mobil akhirnya bisa keluar dari mobil tersebut dan menembak mati petugas. Mikael menembaki Arjun namun ia gagal karena Arjun berhasil melarikan diri. Mikael mencoba mengejarnya namun lagi-lagi ia gagal karena Arjun bersembunyi. Mikael yang tahu akan datang petugas lain mulai meninggalkan tempat tersebut. Tak lama Arjun keluar dari tempat persembunyiannya dan menolong polisi yang masih hidup tersebut. Ia mengambil mobil polisi dan meninggalkannya setelah yakin ambulans akan datang menjemputnya. Namun Arjun merasa bingung karena mobil yang dibawa oleh Mikael tidak lagi terlihat. Sampai akhirnya ia melintasi sebuah tempat di mana berkumpul beberapa kontainer. Arjun menghentikan mobilnya dan melihat keadaan sekitar tempat itu, sambil memperhatikan mobil-mobil itu dan mencari Raksit. Mikael berhasil membawa uang itu kepada Raksit dan menceritakan apa yang terjadi. Raksit pun yakin Arjun tidak akan mungkin menemukan mereka. Ia yakin Arjun akan hancur setelah kehilangan istrinya juga uangnya. Arjun yang mencurigai seorang pria setengah baya mencoba mengikutinya. Pria itu terkejut ketika melihat Arjun di rumahnya. Dengan cepat ia menekan untuk mengatakan keberadaan Raksit hingga ia mengatakan kalau Raksit telah pergi sekitar 12 km dari tempat ini.
Ağlama. Namun tiba-tiba Arjun diserang oleh Jabar. Arjun membentuk perlawanan dan berhasil mengalahkan Jabar dan anak buahnya. Arjun akhirnya mendapatkan informasi kalau ada sebuah pabrik tua di dekat rute 13. Dengan cepat Arjun meninggalkan mereka dan menuju tempat yang diberitahu Jabar dan anak buahnya. Sementara di gudang tua itu Raksit dan semua anak buahnya tengah menghilangkan bukti kejahatan penculikan yang selama ini mereka jalankan. Arjun yang telah siap dengan persenjataannya segera menghabisi orang-orang yang mencoba menghentikannya. Semua anak buah Raksit terkejut melihat kedatangan Arjun yang sangat matang. Hingga mereka yang tidak memiliki persiapan terpaksa harus mati di tangan Arjun. Bahkan beberapa dari mereka memutuskan untuk melarikan diri dibandingkan harus mati di tangan Arjun. Michael sendiri terkejut melihat kedatangan Arjun dan segera menyerangnya. Depika pun datang membantu menyerang Arjun hingga Michael malah mati terkena mesin. Kini Depika menghadapi Arjun seorang diri, tapi keduanya malah terjatuh dan Depika masuk ke bak berisi cairan kimia. Depika berteriak memanggil Raksit. Arjun sendiri bersiap menghadapi Raksit yang ia lihat keluar dari sebuah ruangan. Raksit begitu marah ketika melihat keadaan Depika yang terluka parah di bagian wajahnya. Hingga akhirnya Depika mengembuskan napas terakhirnya. Ia mulai menghadapi Arjun. Dalam keadaan terdesak, Arjun menekannya untuk mengatakan di mana Kayal, tapi Raksit tidak mau mengatakan apapun tentang Kayal. Hingga ia mati terjepit di antara mesin penggiling yang biasa digunakan Raksit untuk menghilangkan barang bukti. How sweet! How sweet! Remember this. Arjun benar-benar kesal karena ia belum mengetahui di mana keberadaan Kayal. Arjun berteriak-teriak memanggil Kayal dan merasa sedih karena apa yang dikatakan Raksit mungkin benar. Ia adalah pecundang yang tidak bisa menemukan istrinya. Di tengah kekecewaannya, ia melihat 2 ekor anjing yang tengah menggali. Arjun mengikutinya dan menemukan sebuah pintu dan sebuah ruangan di dalamnya. Ia benar-benar terkejut ketika melihat Kayal terbalut perban dan tidak sadarkan diri. Kayal berhasil ditolong dan seorang dokter menyebutkan kalau Depika dan Raksit memang melakukan operasi plastik pada korban mereka. Dan setelah menghabisi suami korban, mereka menjual korban-korban tersebut ke Rusia. Kejahatan mereka sudah berlangsung selama 10 tahun. Ia juga mengatakan banyak petugas yang menjadi kaki tangan mereka hingga mereka bebas melakukan apapun. Arjun tidak lagi bisa melakukan apapun. Ia membawa Kayal keluar dari tempat itu apapun keadaannya. Yang ia tahu, ia masih mencintainya dan masih berharap bisa bersamanya. Hingga mereka tiba di kediaman Kayal disambut oleh orang tua Kayal dan Amu yang begitu khawatir dalam perjalanan mereka. Kayal tahu semua tentang perjuangan Arjun menyelamatkan dirinya dari dokter dan ia merasa sangat beruntung bisa dicintai begitu hebat dengan Arjun. Hingga ia memutuskan untuk kembali menerimanya dan meneruskan rumah tangga mereka. Arjun menangis haru dan memeluk erat Kayal dan berjanji tidak akan pernah lagi mau melepaskan Kayal. Dengan cepat Kayal memeluk Arjun dan berulang kali mengucapkan maaf padanya untuk semua perilaku buruknya selama ini. Dan film pun selesai.